Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan pikiran sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah setia sampai akhir. Akhir yang bagaimana? Bagaimana setia sampai akhir? Firman Tuhan dalam Kisah 20 ayat 24 mengatakan, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah." Saudara, pagi ini saya mengajak Anda untuk membaca bacaan kita di dalam Kisah 20 ayat 17 hingga 38. Ini merupakan suasana atau saat-saat terakhir Paulus bersama dengan ketua-ketua jemaat di Efesus. Paulus memberikan pesanan yang terakhir kepada para pemimpin ini. Apa pesanan Paulus? Saudara, kita dengar sebuah ilustrasi. Pada masa perang dunia yang pertama, untuk menyampaikan pesanan kepada seseorang, mereka akan menggunakan burung merpati. Menurut catatan sejarah, ada sekitar 250.000 ekor merpati yang digunakan pada era itu. Salah satu merpati yang berjasa menyelamatkan ramai tentara Prancis ialah yang bernama Cher Ami. Suatu ketika saat sedang terbang membawa pesanan, burung merpati ini tertembak di dadahnya dan kakinya hampir putus. Namun ia tetap terbang selama 25 menit, melintasi desingan peluru dan gas beracun. Atas kepahlawanan dan kesetiaan, Cher Ami dianugerahkan pingat Croix de Guerre oleh kerajaan Prancis. Satu anugerah yang tinggi kepada seseorang atau kepada haiwan yang berjasa kepada negara. Nah, kita kembali kepada kisah Paulus. Rasul Paulus juga mengalami banyak tentangan, cabaran dalam memberitakan Injil. Penderaan, penjara itu sudah menjadi sebahagian dari pelayanannya. Meskipun demikian, Rasul Paulus tetap taat, setia, mengajarkan firman Tuhan baik di khalayak umum maupun di rumah jemaat. Dia juga setia bersaksi tentang Injil kepada orang Yahudi dan Yunani. Dalam menunaikan tugas pelayanannya, dia tidak gentar meskipun terpaksa mempertaruhkan nyawanya. Yang terpenting baginya ialah agar mencapai garis akhir dalam tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Saudara, apa aplikasi firman Tuhan ini kepada kita? Ada harga yang harus dibayar bagi seseorang pengikut Tuhan dalam menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita dipanggil untuk setia menunaikan tugas itu selama kita masih hidup. Seperti Paulus dalam pelayanannya, ramai orang datang kepada Tuhan. Seperti burung merpati, Cher Ami turut berperanan supaya terjadi perdamaian. Oleh itu, saudara, pagi ini kiranya kesetiaan kita dalam melayani dan memberitakan Injil dipakai untuk membuat ramai orang mengenal kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita. Mari kita lakukan, mari kita aplikasikan tugasan agung Tuhan itu kepada kita. Ingatlah dan yakinilah bahwa Yesus Kristus yang telah dahulu setia sampai akhir, titik terakhir, akan memampukan kita untuk tetap setia sampai akhir dalam pelayanan kita. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif
dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk tetap setia melakukan pelayanan kami sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.